Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami surat Yasin. Pada subuh kini masuk kepada ayat yang ke-74. Yasin surat ke-36 ayat 74 halaman 445. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi aliha la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun fala yahzunka kufruhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Sampai di situ dulu. Ayat nang kita pelajari kepatang ujungnya kan afala yashkurun. Ujung ayat ke-73, maka mengapakah mereka tidak bersyukur. Yang intinya adalah setelah dipaparkan dan dijalihkan tentang nikmat-nikmat Allah yang besar, yang agung, yang istimewa, diutusnya Rasul, diturunkannya kitab suci Al-Quran, sehingga dengan adanya Rasul kita manusia atau mereka manusia paham dan mengertilah mereka kok dicipta untuk apa. Kenapa mereka ditempatkan di dunia? Apa yang mesti mereka lakukan di dunia? Dan setelah hidup dunia itu kemana? Lalu apa yang akan terjadi di balik kematian? Itu Rasul yang menjelaskan. Kemudian diberikanlah kita tuntunan, pedoman, petunjuk, itu Al-Quran. Nikmat sangat besar bagi kehidupan. Kalau tidak kacau kehidupan. Undang-undang orang dalam hidup. Tidak tahu anak kadi kakok, makasih kita mengakok. Kemudian begitulah nikmat-nikmat yang nampak di mereka, yang mereka pakai, yang mereka manfaatkan sehari-hari. Mestinya itu dapat mengantarkan mereka untuk bersyukur kepada yang telah menganugerahkan semua, tapi malahan afala yashkur. Maka kenapa mereka itu tidak bersyukur? Malahan sebaliknya, wattakhadhu min dunillah, dan malahan mereka itu ittakhadhu, mereka mengambil kecelaannya, dicela mereka, dicemooh mereka yang bangkang, yang mengerengkang, yang angkuh sombong. Yaitu wattakhadhu min dunillah, mereka mengambil atau menjadikan selain daripada Allah alihah, sembahan-sembahan. La'allahum yunsarun, agar mereka itu mendapat pertolongan atau agar mereka ditolong.
Ittakhadu, ya makna asalnya mengambil, akhaza mengambil dan menjadikan sesuatu. Apa yang tidak punya kuasa, punya kodrat sedikit pun, itu yang mereka ambil dan mereka jadikan sebagai alihah. Mereka Asia tentu bermula orang kafir Makkah, orang musyrikin. Anan alihah jamak daripada ilah, maknanya ma'bud. Al-ma'bud berarti yang disembah. Apapun yang disembah, ya, benda ataupun khayalan, pokoknya itu disembah, dipuja-puja, diagung-agungkan. Lalu diajukan kepadanya berbagai macam permintaan, permohonan dan segala macam, namanya ilah. Itu non ilah. Baik yang disembah itu benar ataupun tidak, ilah. Kalau banyak alihah. Jadi mereka setelah jalih di mereka nikmat-nikmat, malahan mereka mengambil selain Allah sebagai sembahan. Artinya wattakhadhu min dunillahi alihah la'allahum yunzarun. La'alla, semoga mereka yang mengambil, yang menjadikan selain Allah itu berupa benda-benda mati, berhala-berhala, patung-patung atau apa saja, ya harapan mereka supaya yunsarun, ditolong mereka, agar mereka ditolong, dibantu atau apa sajalah. Lalu mereka ajukanlah berbagai macam permohonan, permintaan kepada yang mereka anggap Tuhan itu. Ila Allahum yunsarun, dibantu, ditolong agar apa yang mereka sembah bisa menyelamatkan mereka, dan seterusnya. Kemudian nasabana bananyo la yastati'una nasrahum, la yastati', tidaklah yastati', istita'atu mampu, kuasa. Tuhan yang mereka anggap Tuhan, dan apa saja yang mereka angkat dan mereka jadikan Tuhan, lalu mereka ajukan permintaan permohonan kepada yang mereka anggap Tuhan itu supaya mereka ditolong. La yastati', tidak akan mampu, tidak akan bisa. Nasrahum, menolong mereka. Nasra, menolong, hum, mereka. Tidak mampu, tidak bisa, tidak dapat. Menolong hum itu balik kepada mereka penyembah. Sebab yang mereka sembah benda mati. Mereka yang mencari Tuhan sendiri, lalu mereka pilih Tuhan itu. Kemudian mereka beri nama Tuhan mereka. Jadi mereka yang aktif mereka mencarikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bahkan mereka yang banyak rugi, menderita untuk Tuhan mereka. Lah sedikit pun hanya mendengar tidak, bicara tidak, bergerak tidak. Kalau berhala di tanah Makkah itu jadi benar mereka yang membawa Tuhan terima saja. Pergi jalan-jalan, payarihlah. Lalu nampak di negara lain aneh-aneh barang, kok patung mereka bawa, lalu mereka pajang di muka Ka'bah, lalu mereka anggap Tuhan. Kadang mereka bikin sendiri dari tanah atau dari adonan kurma, sembah, ditak pari ini makannya Tuhan, dan seterusnya. La yastati'una, tidak bisa, tidak mampu, tidak kuasa untuk membantu menolong mereka. Nasrahum, malahan sebaliknya,
Wahum. Wahum dan mereka lah yang sebenarnya. Jadi hum keciko itu hum orang musyrikin. Orang miskin. Mereka akulah. Wahum lahum. Untuk mereka Tuhan. Jadi kan ada dua hum tu. Hum yang pertama menurut sebagian pemahaman ulama tafsir, hum itu mereka itu adalah para penyembah yang mengangkat Tuhan yang mencarikan sesuatu untuk Tuhan mereka. Mereka aku lahum untuk mereka Tuhan. Mereka penyembah Tuhan kok. Untuk Tuhan mereka yang mereka sembah. Jundun, bagaikan tentara yang setiap saat harus hadir, menjaga, mengawasi, melindungi dan melihat Tuhan mereka. Jundun itu kan tentara yang muhdar, yang didatangkan, yang dihadirkan. Begini Pak, kita ambil satu gambaran ilustrasi. Misalnya di daerah Wak Tanjung Medan terjadi insiden, terjadi peristiwa atau dikhawatirkan terjadi sesuatu. Kemudian didatangkanlah kasiko para penjaga keamanan, pasukan. Namanya muhdarun untuk menjaga, melindungi dan segala macamnya anador ziko. Namanya jundun muhdarun. Jadi jangankan Tuhan yang mereka anggap Tuhan itu menolong, membantu, memenuhi hajat kebutuhan mereka, malahan mereka sendirilah yang bergantian datang menjaga Tuhan mereka, bagaikan tentara yang dipersiapkan, didatangkan kepada suatu lokasi supaya mengamankan lokasi itu dari bahaya, dari berbagai macam mungkin ikut teror namanya. Bukan Tuhan mereka enggak, janganlah kayak membela orang, membela diri sendiri tidak mampu. Mereka yang Sarawak tidak payah Tuhan yang maju. Inggo langau di puncak mato langau tidak bisa. Puncak mato Tuhan tidak bisa malu. Tapi itu tadi masalahnya. Bang kobitur. Itu tidak tahu. Dah dua. Kalau tidak ongok-ongok orang menyembah itu, profesor ke menyembah, profesor, doktor. Pakar, pejabat intelektual, tamatan luar negeri dan dalam negeri yang menyembah. Kan aneh. Jadi di Kecik Ndak Baraka intelektual, tokoh, pakar, gelar saja berderet. Tapi masalahnya tiba di situ tidak jalan ke mereka. Tiba di keyakinan, tiba di kepercayaan itu. Sebab keyakinan kepercayaan kau tidak masalah akal, masalah hati. Setelah mereka kau anggap kola Tuhan atau umi kau Tuhan, satu Tuhan tu tidak mengari-ngari, di luar negara, misalnya di negara Hindustan, India itu mereka magihan susu ka siram, kemudian disembelih hewan, dikeluang bunga ke Tuhan. Jarap ndak orang raya pakai itu jadi apa nah. Mereka tahu. Dan mereka yang menjaga Tuhan itu. Mereka yang mengantarkan makanan, minuman, membikinkan tampe, menghias-hias,
dan mereka kadang-kadang pindahkan Tuhan tu ke mahkamah supaya mereka dekat dengan Tuhan. Aneh lah kan, supaya dekat dengan Tuhan mereka dibawa-bawa Tuhan. Dibikinkanlah gedung-gedung. Itu wahum lahum jundun, mereka bagaikan tentara untuk Tuhan mereka. Mestinya kan Tuhan itu yang memelihara, menjaga, melindungi, memberikan keamanan, ketenteraman, memberikan makanan, kecukupan. Tak kau tak cek. Kenapa begitu? Ini tanya wak yo tu bang kan baku itu tu nak tanya kenapa begitu? Kenapa begitu? Syukurlah awak nongok aku diberi petunjuk oleh Allah. Coba awak nak intelektual, awak nak profesor, nak doktor, nak pejabat, nak pemikir. Ada orang membotak ada sampai kaniang tu kelakang. Selesai dunia aku di kepala. Tapi dia tetap meyakini benda-benda itu adalah bisa membela mereka, menolong mereka. Wahum lahum jundum muhdarun. La yastati'una nasrahum wahum lahum jundum. Wahum, sedangkan mereka lah yang lahum, baginya Tuhan-Tuhan mereka itu jundun, tentara-tentara yang muhdar, yang didatangkan, dihadirkan dan disiapkan untuk menjaga, memelihara. Jangan-jangan nanti Tuhan mereka dirusak. Kalau kini bahasanya dibom, dipasanglah CCTV bagi untuk Tuhan mereka. Aneh aja, CCTV pasang untuk Tuhan mereka. Nyawa kan ongok pejabat-pejabat. Tetapi mereka memang kenyawa mengecam awak ongok loh. Nak do yang bisa buka mata hati itu kecuali Allah. Nampak mata hati itulah yang menampakkan kebenaran. Kalau mata telanjang tu mah nampak nan celik nan nyata-nyata ni celik. Tapi mata hati mencari sesuatu di balik itu. Wahum lahum jundum itu dan muhdarun tu muhdar, dihadirkan, didatangkan, sebelumnya telah disiapkan. Jadi istilahnya diperintahkanlah pasukan-pasukan khusus atau orang-orang khusus yang spesial untuk didatangkan ke lokasi di mana Tuhan berada. Sebab nanti ada sekian hal yang diduga akan terjadi di lokasi di mana Tuhan berada, maka perlu diamankan. Bergantian mereka piket, bergantian mereka berjaga, bergantian mereka bantu kasih. Tuhannya tenang-tenang saya. Tuhan tenang-tenang saya. Itu yang bikin Nabi Ibrahim panik. Kenal Nabi Ibrahim? Kau nak kenal juga Nabi Ibrahim susah kan? Sebut nama baca dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim. Baca dalam salat. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Tapi tak kenal kau negara. Kecik Nabi Ibrahim kau ke Tuhan-Tuhan mereka. Ala ta'kulun je. Kalian kau pokok nak makan. Ni orang mantan sesajen nak makan. Ala ta'kulun dalam Quran. Kenapa kalian tak makan? Dalam surah Safat itu, surah Safat sesudah Yasin Safat, tapi kita tak balik. Faraga ila aliyatihim faqala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim itu setelahnya bikin alasan sakit sehingga ditinggalkan oleh orang-orang. Baik seorang ke perayaan nasional. Tinggalnya seorang. Ini sakit, jangan sakit. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pergi dengan diam-diam manduk-anduk kepada di mana berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan itu berada. Di situ ni mencemeh. Nampak di tempat berhala tu makanan-makanan. Kalau dalam rangka hari perayaan nasional tentu Tuhan-Tuhan mereka harus dihiasi, kemudian
diantarkan berbagai macam hasil panen. Tiba di situ Nabi Ibrahim dalam surah Saffat ayat ke-91, ala ta'kulun. Aku nak kalian makan kau. Selama-lama aku nak kalian makan. Halo. Kita bayang kan? Nak kalian makan kan? Kalau bahasa kini ada susu, ada kuih, ada singgang, ada gazebo pun mana? Gazebo. Makan ala ta'kulun. Makan. Malakum la tantikun. Kenapa kalian tak mengecek? Lain cemeh, kalian tak mengecek je. Tenang sekalian. Tengah, pasai Nabi Ibrahim batuahnya Tuhan tu lah. Tahu di batuah? Ini batu faraga alaihim darban bidamin, dipukul di batu tangan kanan. Kolera kalian rumah. Pandai orang mantan, dah dimakan. Lah pandai dia mengecek, tak jawab. Aku itu Tuhannya Tuhan. Tak lo melawan Tuhan tu aku masalah. Mina jinaknya Tuhan itu. Jinak. Tak ada melawan tidak, sorry tidak mengecek tidak. Ani no. Lupa. Itulah Nabi Ibrahim, sebagai Allah Nabi Ibrahim. Baga. Ini seorang ni. Buat di zaman Nabi Ibrahim itu ketika beliau di negeri beliau Babylon. Beliau orang Irak. Nabi Ibrahim itu orang Irak. Babylon. Terkenal dengan kerajaan Babil. Nabi beriman ketika itu beliau seorang saya. Itu setelah kahwin bini cik. Itu satu kemenekannya namanya Lut. Lut itu kemenekannya, anak saudaranya. Tiga konan yang beriman kepada Allah di negeri Babil. Selebihnya dikuasai oleh penguasa-penguasa. Raja di zaman itu kan Namrud namanya. Tiga itu dah beriman. Kalau kaji bagaknya Nabi Ibrahim. Itu Tuhan ditinjunya, dipukulnya. Dalam satu ayat di kapaknya sadalah tinggalnya paling kadang. Tapi sangkuitnya kapak di sini kan itu. Kalau inilah dimasukkan ke penjara Nabi Ibrahim. Itu kan asal muasal maka Nabi Ibrahim dipanggang dilempar di api. Nah, balik kita ke kaji surah Yasin awak cakap. Surah Yasin awak cakap. Dia jundun muah. Nah, dia ketika tu ndak ada jundun. Ndak ada penjaga, ndak ada security, ndak ada sapam, ndak ada pengawal. Dan kemenjago maka ketika itu ndak ada yang membela Tuhan itu. Ndak ada. Itu makanya Ibrahim berhasil menumbangkan Tuhan-Tuhan itu satu persatu. Dia ibunya tinggal cek sebagai saksi yang paling kadang. Itulah Nabi Ibrahim itu orang yang cerdas. Ketika mereka kembali ke Tuhan-Tuhan mereka, lah selesai upacara itu kembali ke di mata mereka untuk menyembah-nyembah. Nampak Tuhan-Tuhan terkoleng cair. Jadi betul. Lalu ada orang menunjukkan kabarnya setan atau iblis yang menyerupakan diri menjadi manusia. Siapa pelaku? Akhirnya ditunjukkan orang Ibrahim, anak muda. Dihadirkan Nabi Ibrahim. Atau jadi dialog. Ada dialog. Salah satu ucapan Ibrahim, tanyalah ke Tuhan kalian tu siapa nama anu. Siapa nama apa? Nah, membatuhi Tuhan-Tuhan kau. Kan ada ni duit cik tinggal cik nang kadang. Tanya. Karena nampak. Engkau bodoh kau Ibrahim tu. Mana tahu ni bicara? Itu muka saya buat je. Engkau bodoh Ibrahim. Mana bisa ngecek semacam. Bang kalian menyembah yang tak mengecek, membela sendak benda yang ada situ KO-nya orang. Hampir-hampir terpengaruh orang sadwalahnya. Capek
penguasa mengambil tindakan. Kalau nak capek mengambil tindakan, bisa bariman orang saudara. Capek, tangkap Ibrahim ini. Capek dialihkan. Jadi iltifat capek dialih. Kalau dipabialah Nabi Ibrahim terus memasukkan anunya. Sah masuk jadam beliau sah balik. Cuma penguasa ketika itu capek mengambil tindakan. Tangkap Ibrahim, bikinkan api segala macam. Itulah nasib para tuhan-tuhan di zaman Nabi Ibrahim. Karena ketika itu security tidak ada, sapam tidak ada, penjaga tidak ada, bahkan pasukan khusus untuk menjaga itu tidak ada, semuanya hadir di perayaan nasional. Itulah cerita jundum muhdarun. Wahum lahum jundum muhdarun. Jundum muhdarun. Untuk itu ada namanya Nabi Muhammad diberi tasliyah, satu hiburan dan bujukan agar beliau jangan merasa sedih, merasa berduka atas cemohan-cemehan, olok-olokan dan tuduhan-tuduhan daripada tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh kafirin dan musyrikin Makkah. Kan beliau dituduh gila, tukang sihir, ahli syair, begini, bagaimana begini, sehingga agar beliau jangan merasa sedih, suah, dibujuk. Namanya tasliyah. Fala yahzunka qauluhu. Maka janganlah engkau tu ya Muhammad yahzunka membikinmu sedih. Ayat nangka 76. Janganlah membikinmu sedih. Yahzun, sedih. Maka janganlah menyedihkanmu qauluhum, ucapan mereka. Ucapan-ucapan mereka bagaimana begini begitu tu janganlah sampai engkau sedih. Engkau dikatakan tukang syair atau penyihir, bahkan Nabi Muhammad itu pendongeng. Pendongeng kenapa? Ini ayat-ayat turun berkisah kadang tentang umat terdahulu. Puncaknya beliau dituduh gilo, dan seterusnya. Fala yahzunka, janganlah menyedihkanmu ucapan-ucapan mereka. Begitulah sang dai, mubali, penceramah, ustaz, guru-guru, ulama. Katangku kawan kita membuat di medsos apa? Di media sosial, buat status. Isi nonton beliau tamatan Mesir S2 untuk memancing awak mungkin bahwa yang membuat hatinya sedih. Awak sedang mengaji, ini mengaji di belakang. Karih lo soron, mengaji iru. Awak sedang menjadikan ceramah, abalo mau tak karih lo soronan. Karih. Tentu tu gaya di bed ni statusnya. Timbullah komentar-komentar. Ambo ampi-ampi yang mengomentari lo, membuat ayat ko, fala yahzunka qauluhum. Tapi dia beliau kurang santiang, S2 di Mesir, tak mau baca komen-komen saja. Ini tentang kok makasih mana? Tak. Lain lah mana? Kalau awak sedang mengaji orang ribu itu memang tu qauluhum namanya. Sedang ceramah, sedang mengaji, sedang baca ayat, nyawa makak, nyawa heboh, nyawa qauluhum. Tapi bukan qauluhum seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dah gila, penyair. Kalau Nabi Nuh dibawanya anak-anaknya, sedang digendongnya, kalian orang gila kah? Jangan sampai kalian ikuti. Itu bawa pertaruhkan anak.
Bertunjuk mana? Isteri beliau di mana beliau ada, isteri beliau sinan. Isterinya mengecek ke orang banyak. Kau laki yang mau kau gilo kau juga jangan sampai bawa satu loh. Itu qauluhum tu. Tiba di Imam Ahmad dituduh seperti itu. Tukang syair, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghilah. Tukang ini, macam-macam tuduhan. Fala yahzunka. Oi para dai, oi para ustaz, kalau ada orang mengana begini, yalah la yahzunka. Adalah. Para dai, para ustaz, para guru, para penceramah, ada orang biasanya tu. Orang tu tak menentang, tapi dia ingin ceramah lah sebenarnya. Sehingga guru sedang ceramah, hanya ceramah lah belakang ya kawan-kawan, kau ani ceramah no. Nawai kelah dia, yang paling parah, ditunggunya duduk ada teh, habis tu nampai. Jalesnya nampak dan kuadena, dan pai. Itu tindakan namanya bahasa tubuh. Bahasa tubuh kau mengecek dan tidak setuju. Ya, contoh kita petang mengaji di Masjid Raya. Mula-mula lah nampak dino awak naik. Alas lah ada pembukaan anu tagak. Apa pembukaan? Tagak. Yuk, no ada orang-orang ni spesial gitu. Tagak pakaiannya enggak semuanya pakaian ambon. Pakaiannya anu kalau mau kan pakai kode. Ya, ini pakaian anu loh, pakaian khas-khas lah, enggak ada. Sengaja idangannya sebentar mukadimah. Barangkali memonten kau li batu baca mukadimah, mau tak tahu kan. Tu ni sengaja mana? Bari hadap kanan kiri. Tak. Sambung. Ya fala yazunka. Akan ada orang seperti itu. Kamu tidak dituduh gila, tidak dituduh syair, penyihir, sasih, tidak. Cuma mereka menunjukkan tidak setuju itu saja. Fala yazunka. Jadi kalau kawan-kawan dai segala macam, kalau ada orang mode-mode itu biasalah. Memang fala yazunka salah. Fala yazunka. Kadang-kadang orang ko tidak tahu di labu nak kami. Nun ketujuhnya kepelo itu tadi. Dikacau no labu kami sekali ke dia kan. Namanya tidak tahu di labu nak kami pajak ko mah. Tahu nama kami. Fala yazunka qawlu, maka janganlah sampai menyedihkanmu ya Muhammad ucapan mereka. Bahkan dalam surah Kahfi fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jangan sampai engkau bunuh pula dirimu ya Muhammad lantaran bersedih hati dan berhibah hati lah ke sikap-sikap mereka. Janganlah, tidak diguberis engkau. Jangan. Itu namanya tasliyah. Hiburan, bujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ndak ada yang tak ada tantangan kau. Ada tantangan. Sedangkan berjalan sih ada tantangan. Tantang angin. Berjalan aku angin mentawak. Ini ndak ada dakwah ko mengajar dakwah mengaji, ceramah, ta'lim atau mengajak orang untuk mengajak orang mengajak orang kepada yang baik. Pasti ada tantangan. Kalau bahasa kami itu di kampung sini ndak ada lo baca angko ndak boleh. Ndak ada lo bungo di pagar ndak boleh. Ndak ada baca ndak boleh. Kalau ndak boleh ndak baca namanya. Kuini atau kolom apa namanya? Kolam. Kami lah menjadi suatu pemiur. Ndak ada ambacang ndak boleh. Ambacang tahu? Ndak buki itu buki itu. Ndak ada yang tak boleh. Artinya ndak ada kebaikan ko yang ndak ada
nak mulus. Siasen yang bertanam padi pasti ada rumput. Ada rumput nak menjala-jala di sawah apa kau? Ndak rumput yo jenis mencah. Bancah. Pasti ada lah. Kalau diparak bagaimanapun pasti. Kadang-kadang gadangnya lado ko di rumput itu. Bersaing. Kecil orang. Oh, lado nanti tungkunya plastik ko dengan lado yang tumbuh di parak biasa tanpa plastik lebih lama lado nanti yang di parak tak pakai plastik. Kecil sia. Kecil. Dah kalau salah padeh lah lado tu juga. Abang ko lado kini ko ndak terasa padehnya lah. Kadang-kadang ndak digatok matah men menceringit seketik men keniang. Hilang padehnya itu. Ndak dulu. Ndak do pesaingnya di parak teh. Pesaingnya ada rumput. Itu makanya berbeda lah baduy mencari makan seorang Rasulullah dengan baduy lagi makan. Lain ikan lele lain Rasul. Lain. Ikan di bandar aku lama Rasul daripada ikan di kolam cerang. Kalau ikan di bandar aku mencari banyak tantang kami. Aku kamapi gaji. Fala yazunka qawlu. Inna sesungguhnya kami mengetahui kata Allah, inna sesungguhnya kami siku Allah berkami li ta'zim. Allah berkami menunjukkan keagungan, kebesaran dan kemuliaan sehingga Allah berkami. Inna na'lam. Sesungguhnya kami na'lam kami mengetahui mai sirruna apa saja yang mereka rahasiakan di dada mereka. Wa ma yu'linun dan apa yang mereka nyatakan dalam bentuk ucapan dan perbuatan mereka. Kami mengetahui semua. Kami mengetahui semua. Yang di dalam tentu berupa kata-kata hati, niatlah, dan hal-hal yang berhubungan dengan yang disimpan di hati. Namun semuanya rahasia. Semua rahasia. Syukurnya kepada Allah. Kata-kata hati itu tidak langsung keluar. Kalau kata-kata hati waktu bisik-bisik hati waktu tahu orang tidak ada rahasia oleh. Tidak ada rahasia. Dan tahu seorang ya Pak. Itu makanya dan di hati itu Allah senang tahu. Kau dirawat lah menjadi buah kata Allah ko. Cukup Allah melan yang tahu. Andaikan nan tabati ada hati wak langsung orang tahu, tidak ada rahasia oleh. Tidak ada rahasia. Sehingga mengkuruk mencari orang, menjajuk, menyamak, atau kata-kata hati jangkang lah. Itu kata hati wak tahu seorang kan, ditutup. Tapi Allah tahu. Karena yang menutup adalah Allah. Allah menutup sitir. Termasuk Ghaffar, Allah tutup itu. Nah, apa yang mereka sembunyikan di hati mereka, kata-kata hati, rahasia-rahasia hati, niat-niat hati, maksud hati, dan apapun yang ada di hati yang tidak terlontar ke mulut, inna na'lam. Kebenciannya, sakit hati mereka, kedengkian mereka dan segala macam yang mereka simpan di hati, ya Muhammad, inna na'lam. Kami mengetahui. Kami mengetahui. Tidak luput daripada Allah. Alimum bidatis sudur. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa huwa al-alimu bidatis sudur. Dia yang memasukkan malam kepada siang, siang kepada malam, dan dia mengetahui apa saja yang di dada. Itulah Allah. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka i'lankan, mereka nyatakan.
Apa yang mereka nyatakan kami tahu semua. Aku bujukan ke Nabi SAW agar beliau jangan berhibah hati. Pelajarannya di tukang pewaris Nabi kan ulama, dan ujung tombaknya ulama, dai penceramah ialah pelajari kau janganlah sampai berhibah hati kalau ada orang kata-kata nomangko begini jalah. Tahulah jangan berhenti lo. Kau cemeh orang, kau dikata-kata orang, kau dibanci orang, kau ajalah sampai itu. Fala yazunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu nang kaji wak. Kalau tambah yuk kaji lah, nak kaji lah. Kaji situ. Adilah pukua. Adilah pukua, mudah-mudahan bisa tamat. Kau nak tamat, yo nak tamat lah. Kan sampai ayat yang ke-76 pagi kini untuk sampai ke 83 ko bakayai wah. Bamong ko bakayai, yo lah usak-usak yo. Anda cuy kuat tupai dah. Kalau ikut tupai makin kau juang makin rancak. Tapi cuy kuat mencik makin kau juang makin tuncian makin hilang. Encak ikut tupai ke bu? Mungkin kau juang makin lama kau yang ikut tupai. Diubahlah yang datang cuy ikut tupai lah. Baru dia fikir salah ada cuy ikut tupai. Sekian kaji kita. Semoga ada faedah manfaatnya. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.